tutorial pembuatan sistem informasi penjualan pada toko elektronik menggunakan VBNet. Nah, karena video ini akan sangat panjang, jadi saya akan membaginya dalam beberapa part. Nah, part yang pertama itu saya akan buat database untuk sistem tersebut. Nah, kenapa kita buat database? Karena database itu yang akan menampung data-data kita yang ada pada sistem tersebut. Baik, untuk cara pembuatan database-nya, teman-teman bisa buka dulu aplikasi Exam.pp. Nah, kemudian teman-teman start di bagian Apache dan MySQL. Nah, di sini kebetulan saya sudah start, jadi bacaannya akan berubah jadi stop. Ketika teman-teman udah klik start, maka bacaannya itu akan berubah jadi stop untuk keduanya, untuk Apache dan MySQL. Oke, langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Chrome, kemudian teman-teman search localhost /phpMyAdmin seperti itu, kemudian teman-teman enter. Nah, sekarang phpMyAdmin-nya sudah terbuka. Langkah selanjutnya kita akan buat database baru. Caranya, teman-teman klik new, kemudian teman-teman bisa buat di sini nama database yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya buat DB Elektronik. Teman-teman bebas buat nama database-nya apa aja, tapi jangan menggunakan spasi. Kalau teman-teman ingin memisahkan satu kata dengan kata yang lainnya, teman-teman bisa gunakan underscore ataupun tanda penghubung. Nah, selanjutnya kita klik buat. Nah, database yang sudah kita buat tadi akan muncul di sebelah kiri sini. Ini dia. Selanjutnya kita membutuhkan beberapa tabel dalam sistem tersebut. Nih, jadi untuk membuat tabel, kita klik database yang udah kita buat tadi, kemudian kita buat di sini adalah buat tabel. Nah, tabel yang pertama yang akan kita buat itu adalah tabel barang. Kita bisa buat aja di sini TBL barang. Nah, untuk jumlah kolomnya saya mau buat 6. Oke, sekarang klik kirim. Oke. Nah, di sini kita buat ID barang. Kemudian di sini nama barang. Barang. Sini merek. Sini deskripsi, kemudian di sini harga, akhir stok. Oke. Nah, untuk jenisnya ID barang itu adalah varchar, nama barang varchar, merek itu varchar, kemudian deskripsi varchar, harga itu INT atau integer, dan stok juga INT atau integer. Nah, untuk language-nya atau panjangnya itu di sini saya buat 14, kemudian ini 30, kemudian ini juga 30, ini juga bisa 70, kemudian ini 25. Oke. Nah, jadi di sini kita membutuhkan atribut, bukan atribut, tapi primary key, yang mana itu menjadi kunci utama pada tabel ini, dan nantinya bisa digunakan pada atau berguna pada tabel-tabel yang lainnya. Nah, caranya adalah pada bagian ID barang kita bisa buat primary key-nya. Kita pilih di sini, klik primary, kemudian kita buat kirim. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Oke, nah
kita sudah membuat satu buah tabel, itu tabel barang. Selanjutnya, tabel yang kita butuhkan adalah tabel supplier. Nah, jadi kita bisa klik di sini lagi, klik new untuk membuat tabel baru ya. Kita buat di sini TBL supplier. Oke, nah kolom yang kita butuhkan itu ada 5. Nah, di sini sudah tersedia 1, 2, 3, 4 kolom, tinggal kita tambah satu kolom, klik kirim. Oke. Nah, sekarang kita buat di sini ID supplier. Yang kita butuhkan pada tabel supplier itu ada ID supplier, nama supplier, alamat, nomor HP, dan email. Oke, untuk jenisnya ini kita buat varchar, kemudian ini juga varchar, kemudian alamat itu varchar, nomor HP itu kita buat char aja ya. Nah nih char. Oke. Nah, email itu varchar. Oke, untuk masing-masing panjangnya itu saya buat di sini 14, di sini 30, kemudian di sini 30, di sini 14, ini 30. Oke. Sama seperti tabel barang tadi, kita juga harus membuat primary key pada tabel supplier supaya bisa digunakan pada tabel yang lainnya nantinya. Sama, kita buat primary key pada kolom ID supplier. Nah, dia. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Nah, oke, sekarang kita sudah punya dua tabel barang dan tabel supplier. Nah, kita butuh 3 tabel barang, tabel supplier, dan tabel transaksi. Jadi kita buat tabel transaksi dulu ya. TBL transaksi. Nah, di sini kita butuh 8 kolom kira-kira. 1, 2, 3, 4. Nanti kita butuh 4 lagi. Sini kita buat tanggal beli, sini ID transaksi, kemudian di sini ID barang, ID supplier, jumlah beli ya, jumlah beli, kemudian jumlah bayar, kemudian diskon, terakhir adalah total bayar. Oke. Nah, untuk tanggal beli itu kita buat date, ID transaksi kita buat integer, ID barang kita buat varchar, ID supplier varchar, jumlah beli integer, jumlah bayar integer, diskon integer, dan total bayar juga integer. Untuk panjangnya, dan ini nggak dibuat panjangnya ya karena dia berupa tanggal. Kemudian ID transaksi kita buat 11, ID barang 14, ID supplier 14, jumlah beli 20, dan 20. Nah, jadi teman-teman bakal nanya, kenapa di tabel transaksi ada ID barang dan ID supplier? Karena tabel-tabel kita ini nantinya akan berrelasi atau berhubungan. Nah, apa fungsinya tabel ini kita akan buat berrelasi supaya kita memudahkan kita ketika kita akan menampilkan atau mencari data untuk ditampilkan pada laporan nantinya. Nah, makanya saya masukkan juga di sini ID barang dan ID supplier. Nah, nantinya ID barang dan ID supplier ini yang akan mewakili data-data pada masing-masing tabel tersebut. Nah, untuk penulisannya juga harus sama ya. Di sini ID barang, varchar 14. Nah, kalau teman-teman lihat atau ingin buka lagi di tabel barang, bagian ID barang itu juga varchar, sini juga 14. Nah, di sini yang akan menjadi primary key itu adalah bagian ID transaksi. Nah, ini primary.
kita kirim dengan simpan. Oke, sekarang kita udah selesai nih buat tabelnya. Kita mempunyai dan membutuhkan 3 tabel, yaitu tabel barang, tabel supplier, dan tabel transaksi. Oke teman-teman, saya kira video ini cukup sampai sini dulu. Saya akan lanjutkan videonya di kesempatan selanjutnya. Teman-teman jangan lupa nonton di part selanjutnya ya. Oke, terima kasih.